Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Enfol Show dengan saya Laude Noval. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya, yang diistilahkan dengan B BHP atau Badan Harta Peninggalan. Kurang lebih seperti itulah. Dan kali ini langsung ditemani dengan seorang lawyer muda ya, Bung Richard Nur Fikral, yang salah satu Siap. lawyer di kantor hukum, kantor Panawal Law Firm. Gimana kabarnya Bung Richard? Alhamdulillah Bang, baik. Abang gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah juga sehat nih. Ini Sudah lama kita tidak membahas permasalahan hukum lagi Bang. ya, kali ini coba kita berbicara tentang masalah hukum. Tapi sebelum bahas masalah hukum, substansinya ini apa nih lebar acara nih, kayak kegiatan aktivitas ini, Bung Richard? Sudah mulai Bang, Iya, apa nih agenda ini? masuk materi. Baik. Kita agenda hari ini membahas terkait dasar Oh, hukum langsung ya. daripada BHP. Ya. Kemudian ada sejarah daripada BHP itu sendiri dan Oke, ada tugas dan wewenang daripada BHP. siap. Kemudian mungkin terakhir saya akan menyampaikan terkait daripada eh, mekanisme cara untuk melakukan sumpah pengampuan, perwalian, atau terhadap ahli waris. Siap, siap. Kira-kira itu Bang. Baik, untuk BHP sendiri nih, yang kita tahu kan sebagai sebuah satuan ataupun unit ya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin bisa diceritakan, Betul. berbagi tentang pengalaman hukum ataupun sedikitlah knowledge-knowledge tentang masalah ini. BHP itu sebenarnya seperti apa sih, yang apa namanya, baik dalam aspek sejarahnya maupun dalam aspek implementasinya kemudian di dalam proses-proses hukum ya di Indonesia, terutama kan itu kan banyak BHP itu kan banyak diperuntukkan dalam aspek-aspek hukum privat ya, hukum perdata gitu. Betul, Mungkin bisa betul. dijelaskan Bung Rizal. Baik. Sesuai dengan agenda penjelasan malam kali ini, saya akan menjelaskan mungkin dari dasar hukumnya dulu ya Bang ya. Siap. Jadi memang BHP ini eh, full bahwa ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Memang tersebar dari berbagai yang menyinggung dengan BHP itu diantaranya yang pertama itu BHP itu ada dalam pasal 366 KUHP Perdata yang membahas terkait kali pengawasan. Oke. Pengawasan dalam perwalian yang diperintahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUHP Perdata. Siap. Kemudian yang kedua uh, ditemukan juga di KUH Perdata itu dalam pasal 449 yang dimana ini membahas terkait sumpah pengampuan. Oke. Dalam hal pengampuan ini memang di situ dijelaskan lebih banyak. Kemudian yang terakhir ada BHP itu sebagai bertindak sebagai pengurus harta peninggalan atau yang kita sebut dengan kurator. Oh, Nah, kurator di kurator. sini memang berbeda dengan kurator sebelumnya yang Bukan ditunjuk oleh pengadilan, misal dari kurator orang perorangan gitu ya. bukan Tapi kurator BHP ini pilot ya. kurator yang disediakan oleh negara. Bukan kurator pilot ya. Itu Beda ya. betul kurator pilot dan mengurus Oh. harta yang tidak terurus, yang Hmm. tidak diketahui pemiliknya. Dan memang ini tertera dalam pasal 463 KUH Perdata, Bang. Nah, Oke. kemudian kita masuk dalam masalah sejarah. Dari sejarah BHP itu sendiri memang ini udah ada dari sejak zaman Belanda, Bang. Dari zaman tahun 1596 kurang lebih ya. Memang di situ pada saat itu Belanda mendirikan company dagang gitu ya, yang kita sebut mungkin dengan VOC atau Vendering Outs Indice Company. Dalam hal Oke. ini perusahaan. Nah, ini tuh memang diperlukan pada saat itu karena Indonesia ini sangat luas dan kebutuhan pasar akan perusahaan ini memang secara khusus semakin meningkat. Artinya mereka ini perlu
satu lembaga atau instansi untuk mengelola daripada kepengurusan harta-harta ini, Bang. Harta mereka ya. Nah, Terutama orang Belanda kali. betul, Orang Belanda kali yang punya harta banyak di betul. Indonesia. Jadi yang, untuk untuk itu tidak yang terjadi memang masalah diperuntukkan hukum. untuk VOC pada saat itu. Berarti untuk kepentingan Nah, Belanda ya pada betul, masa itu ya. betul, betul. Nah, kemudian juga ternyata kepentingan ini bukan hanya masalah perusahaan aja, tapi mencakup pada ahli waris, kemudian pada eh, pengurusan kepemilikan yang sudah jelas itu adalah urusan daripada perusahaan itu sendiri. Baik, Nah, berarti memang sudah pada saat itu BHP itu yang pertama berkedudukannya ada di Jakarta. ya. Dan itu tuh kurang lebih pada tanggal 1 Oktober 1924. Kemudian Berarti Balai Harta juga memang dikuasai penuh oleh VOC untuk kebutuhan rakyat. Nah, jadi eh, banyak sekali setelah berkedudukan di Jakarta ini, VOC-VOC ini mulai mendirikan di kota-kota besar, yaitu BHP itu sendiri. Seperti yang saya dapat dari beberapa sumber, ini sudah ada di Ambon, kemudian di Ujung Pandang tahun 1696, di Semarang, berarti bisa di kemudian di ya. Berarti bisa dikatakan sekarang ini adalah perkembangan ya, perkembangan dari masa Hindia Belanda ya yang kemudian sampai hari ini betul, berkembang, betul. Ini adalah apalagi perkembangan dan peninggalan iya, Belanda juga. apalagi sampai kemudian di apa Betul, di diresmikan atau diformalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kan begitu kan, sehingga memang betul, betul, sudah pasti betul. Nah, memang karena sudah ada lah semua level. daripada daripada tugas pelaksananya memang adalah untuk pengurusan subjek hukum, Bang, dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan. Ya, ya, itu yang kita akan Nah, tanyakan itu. Itu maksudnya ini kan BHP itu kan sebagai sebuah lembaga yang kemudian di sana mengawasi atau mengurusi tentang harta-harta peninggalan, ya kan? Nah, harta-harta peninggalan ini seperti apa yang dimaksud ini? Harta-harta siapa? Kemudian siapa-siapa saja yang kemudian hartanya dapat diawasi atau kemudian dapat di bawah pengawasan BHP ini, Bung Rizal. untuk harta-harta yang diurus tentunya adalah harta-harta yang memang di mana ini harta milik orang perorangan atau perseroan. Oke, Dan memang harta perusahaan. daripada tadi yang saya sampaikan dalam dasar hukumnya memang BHP ini kan eh, bisa menjadi sebagai kurator atau sebagai subjek hukum yang menjalankan daripada penetapan pengadilan yang tadi Abang sebutkan juga. Oke, Misal, pengurusannya ini untuk masalah perwalian, oke. pengampuan, terus kemudian harta yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau tidak ada. Bisa ada tanah kosong, lama, nggak tahu punya Itu siapa. harta Nah, pengampuan itu gimana? pemerintah dalam hal ini BHP mewakili untuk mengurus daripada harta kekayaan tersebut. Tetapi Dan itu memang untuk sementara waktu BHP ini mengurusi lahan yang tadi saya contohkan. oh, yang Tapi maksud yang apabila dimaksudkan di kemudian pengampuan hari itu ada apa? orang, oh terkait pengampuan, Iya, terkait iya. pengampuan ini adalah orang yang dewasa, namun tidak cakap hukum, kemudian mengangkat orang yang dewasa, cakap hukum, untuk bertindak sebagai wali dari orang tuanya itu sendiri atau keluarganya sendiri. Oke. Itu sebuah pengampuan, Bang. Maksudnya kan kita kan tahu kan misalnya orang yang tidak bisa bertindak secara hukum itu atau mewakili kepentingan dia itu kan kita istilahkan misalnya ada wali dan ada orang yang diampuh. Nah, itu dua-duanya itu bagaimana tuh melihat itu apakah masuk dalam klasifikasi tadi, Bung Rizat? Maksud dari klasifikasi terkait pengampu dan wali, memang kalau pengampu ini ditujukan kepada orang yang dewasa, Oke, yang namun dewasa. memposisikan orang dewasa ini sebagai orang anak seperti anak kecil atau seperti orang yang tidak cakap hukum, Ya mungkin karena gitu. bisa jadi karena lansia ya gitu ya. Udah tua, udah Karena uzur. lansia atau mungkin penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan atau mungkin dalam waktu tertentu penyakit itu sering kambuh misalkan yang Oke. membuat orang itu tidak bisa cakap hukum gitu. Siap. Kalau masalah perwalian bagaimana? Perwalian itu Nah, jika kita masalah perwalian melihatnya. itu
jika masalah perwalian itu memang ditujukan kepada anak, yang Hmm, dimana misal saya contohkan ada seorang anak yatim piatu yang dimana pewaris ini meninggalkan harta yang banyak. oke. Nah, dengan seperti itu, misalkan ada pihak keluarganya, kerabatnya yang ditunjuk sebagai wali untuk daripada anak itu sendiri. Berarti bisa Dan kita, tujuan wali ini, oke. Bisa mana kita, bang? berarti bisa kita lihat ini perbedaan pengampuan sama wali itu terletak pada usia ya. Kalau Betul, pengampuan itu berarti berarti berbicara tentang orang dewasa yang tidak memiliki apa, tidak cakap atau tidak dapat lagi melaksanakan kepentingan hukumnya. Tetapi sebaliknya kalau misalnya di bawah betul. perwalian Ya, itu betul berarti seperti itu bang. anak yang belum dewasa ya, begitu Bung Ustaz ya? Anak yang belum dewasa, Oke, betul. siap, siap. Secara hukum. Tapi gini Bung Ustaz, Nah, Bung Ustaz tetap gini. gimana bang? Tapi kalau misalnya pengampuan, bagaimana misalnya kan mereka tidak orang yang diampu atau orang yang di bawah perwalian itu kan tidak bisa melakukan kepentingan hukumnya. Terus bagi siapa dong yang memiliki kewenangan untuk mengatakan bahwa pengampuan ini diberikan kepada ini atau perwalian ini diamanahkan kepada ini. Sementara ya mereka yang mau diampu atau yang mau diwali tidak memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum. Nah, ini bagaimana nih? Nah, terkait masalah pengampuan dan itu memang sudah diatur dalam keputusan menteri ya Bang ya. Saya kurang paham menteri yang mana, tapi di sini oh ada. Di sini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Oke. nomor 27 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan tentang permohonan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan. Oke. Nah, di sini itu diatur memang bahwa seseorang yang eh, tunjuk sebagai wali atau pengampu memiliki wewenang penuh atas harta kekayaan itu. Akan Waduh, tetapi hebat dalam betul ya. melakukan jual beli atau Transaksi ya gitu. eh, pengurusan harta kekayaan Oke. memang harus berdasarkan daripada musyawarah keluarga itu sendiri. Hmm. Berarti pengampu ataupun perwalian itu memang tidak ditujukan tidak diangkat secara sepihak ya, tapi memang ada musyawarah begitu ya, ada keputusan Betul, bersama. betul sekali Bang. Oke. Jadi tidak Nah, sembarangan. nah gini tadi dikatakan bahwa kaitkan dengan BHP. BHP kan Balai Harta Peninggalan yang kemudian di sana itu harta-harta kemudian diawasi oleh BHP, bukan begitu, dijaga sama BHP. Nah, jadi pertanyaannya begini, misalnya kalau misalnya ada orang tua ataupun anak di bawah umur misalnya yang tidak cakap, tiba-tiba diberikan pengampuan atau diberikan diwakili dengan di apa di apa di ada yang menjadi walinya kan begitu. Nah, tadi Bung saya katakan bahwa walinya atau pengampuan itu mereka mereka itu memiliki kuasa penuh terhadap harta. Berarti nanti bagaimana nih kalau jadi kuasa penuh? Nanti mereka akan bisa jadi melampaui batas nantinya kalau mereka menguasai harta 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 orang yang diwalinya atau harta orang yang menjadi orang yang dia ampu. Ini bisa bahaya juga kan Bung Riset? Oh, baik. Memang dalam mekanisme pengangkatan sumpah untuk wali atau pengampu, sebenarnya memang di sini tim daripada BHP itu akan melakukan riset terhadap orang yang akan melakukan pengampuan atau perwalian terhadap orang yang akan dijadikan walinya. Layak atau tidaknya Itu itu melalui akan dilihat daripada riset yang dilakukan oleh tim BHP itu melalui pengadilan. yang akan dipimpin oleh kurator media, pimpinan daripada BHP itu sendiri, Bang. Oke. Itu lewat pengadilan atau gimana? Eh, untuk permohonannya memang harus memiliki penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Hmm. Untuk permohonan ke BHP itu memang harus memiliki permohonan atau penetapan dari pengadilan. Kemudian itu menjadi prasyarat yang dimana nanti prasyarat itu akan tinjau ulang oleh daripada BHP. Kemudian yang tadi saya sebutkan, operator media dari kota BHP ini akan melakukan riset terhadap keluarga yang akan menjadi pengampu si wali atau orang yang akan di bawah pengampuan ini, Bang. Berarti memang sorry Bung Rizat tadi agak jaringan sepertinya tidak mendukung. Baik supaya publik mendapatkan pencerahan yang utuh tentang tentang BHP atau harta yang dikuasai atau harta yang diawasi BHP. Nah, yang kemudian ada pengampu di sana, ada orang yang menjadi
wali terhadap harta tersebut. Nah, tadi Bung Risa katakan mereka menguasai harta tersebut, walaupun kemudian mereka terpilih itu secara selektif kan begitu. Tapi siapa yang bisa memberikan garansi ke depan itu mereka kemudian bisa bisa bertindak arif dan bijak dalam menguasai harta yang mereka ampuh. Itu kan begitu Bung Risa. Baik, baik, baik. Memang dalam mekanisme pendaftaran sebagai menjadi wali atau pengampu, sebetulnya memang ini prosesnya itu harus melewati daripada penetapan atau putusan daripada pengadilan terlebih dahulu. Yang mana Oke, memang ini harus menerangkan sejelas-jelasnya bahwa orang yang dimohonkan bahwa orang ini adalah orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi wali atau pengampu terhadap orang yang akan diwali atau diampunya. Dan tentunya ini harus berdasarkan daripada kesepakatan daripada keluarganya itu sendiri. Nah, kemudian berlanjut ke pertanyaan Abang terkait orang yang kapasitasnya menjadi pengampu daripada orang yang di bawah pengampuan, memang ini harus melalui tahapan serangkaian tes juga, Bang, yang akan dilakukan oleh kurator media sekaligus pimpinan daripada uh, petugas BHP itu sendiri. Nah, memang daripada putusan pengadilan itu adalah suatu langkah awal yang kemudian ini akan diperiksa lagi oleh daripada tim BHP yang dilakukan oleh ketua kurator media di BHP itu sendiri. oke, Dan pelaksanaan selektif seleksi ini dilakukan kurang lebih 2 atau 3 kali kunjungan terhadap orang yang akan diampu dan orang yang akan di bawah pengampuan itu sendiri. Kira-kira oh, seperti itu, Bang. jadi memang diseleksi secara ini ya, secara pokoknya proses verifikasi, proses seleksinya itu cukup ini ya, cukup panjang ya, sehingga sampai kepada tahap itu ya. Baik ini Bung Risat. Uh, Sejauh yang kita lihat ini, sejauh pengalaman Bung Risat ini dalam sudah pernah apa belum apa mungkin terlibat langsung dalam pengurusan persoalan ini, persoalan pengampuan ataupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan yang melibatkan apa instansi BHP gitu. Bagaimana Bung Risat melihatnya sejauh ini berdasarkan pengalaman Bung Risat, apa bagaimana pengalaman Bung Risat? Baik, berdasarkan pengalaman saya, jujur saja ini yang kedua kalinya saya Oke. untuk melakukan pengurusan. Yang pertama, pengalaman saya ini terhadap seorang WNI dan hari ini saya melakukan pengurusan terhadap seorang WNA. Dan Tetapi mekanisme dan prosedurnya sama. Yang oke. pertama yang mungkin harus didaftarkan adalah daripada identitas orang yang akan Oke. melakukan pengampuan dan orang yang dibawa Oke. daripada putusan pengadilan itu sendiri. Dan kemudian harus juga beberapa melampirkan aset-aset kekayaan orang yang akan di bawah pengampuan. Dan yang terakhir adalah melakukan cap legal notaris terhadap semua dokumen berkas-berkas. Oh itu. Dan oh ya, tambahan Bang, ternyata dalam prosedurnya juga harus diberitakan dalam berita lokal atau nasional, kemudian dicatatkan dalam berita acara negara yang Itu apa? diterbitkan dalam hal ini adalah Oke. koran PNRI. Itu apa yang mau diumumkan itu di media lokal atau di berita acara itu apa yang mau kemudian Yang disampaikan diumumkan adalah atau daripada dipublish? putusan pengadilan itu sendiri, Bang. Yang diumumkan adalah putusan daripada pengadilan itu sendiri bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berhak atau orang yang telah mendapatkan hak untuk melakukan pengurusan terhadap aset harta kekayaan Hmm, daripada orang yang akan di bawah di pengampuan. Kira-kira seperti itu. ya berarti memang ini tujuannya dipublish ini mungkin apakah karena untuk mencegah jangan sampai supaya ini kan apa namanya transparansi supaya orang juga bisa paham kan bahwa oh orang tersebut kemudian ditugaskan sebagai wali atau sebagai pengampu ya begitu ya kurang lebih ya. Betul. Sama halnya dengan hasil rapat RUPS, Bang. Hasil Ya. rapat RUPS itu kan memang harus diberitakan dalam berita lokal atau negara. Kira-kira seperti itu. Hmm.
Siap, siap, siap. Ini luar biasa nih apa yang disampaikan ini memberikan pencerahan tentang publik. Tapi sejauh yang Bung Rizat lihat selama ini harta-harta yang kemudian diawasi oleh BHP ya kan itu apa ya selain syarat-syarat misalnya tadi disampaikan tentang prosedur-prosedur ya kan ada putusan pengadilan ya atau penetapan pengadilan baru kemudian menjadi rekomendasi untuk mengurus harta di badan harta peninggalan ya kan. Nah, tapi sejauh ini ada Ya, tidak apa namanya hal-hal yang kemudian menjadi apa ya kita sebut dengan istilah agak rumit dalam mengurus BAP, apa mengurus harta. Misalnya sudah ada putusan nih, atau sudah ada penetapan bahwa ini adalah sebagai walinya atau ini sebagai pengampu terhadap harta-harta tertentu. Yang kemudian mau diurus di BHP itu ada tidak hambatan-hambatan atau hal-hal teknis gitu yang mengganggu? Ada tidak? ya. Kalau menurut pribadi terkait masalah teknis yang diberikan oleh BHP ini tidak terlalu cukup sulit. Namun saya hanya mengkritisi saja bahwa eh, sebetulnya adalah BHP ini kan di bawah daripada pemerintahan, Oke, Kementerian Hukum dan HAM gitu ya Bang oke, ya. siap. Yang mana ini tuh di bawah daripada pengadilan. Nah, seharusnya menurut hemat saya daripada kita harus mendaftarkan hal-hal tersebut, kenapa dari semenjak lahirnya putusan penetapan terkait ahli waris atau penetapan pengampuan atau wali, kenapa nggak langsung didaftarkan aja putusannya ke BHP? Seperti contohnya daripada putusan perkawinan yang otomatis didaftarkan ke KUA di mana orang itu dicatatkan Tidak perlu dan iki, untuk dikeluarkan sertifikat akta cerai. nggak perlu ke Kira-kira notaris lagi seperti ya? itu. Nggak perlu ke notaris lagi ya? Atau Betul. Jadi kerja dua kali. Jadi klien ini atau misalnya orang yang melakukan permohonan ini harus bolak-balik dari pengadilan udah beres harus ke sini, harus ke situ. Kenapa enggak langsung ketika muncul putusan itu pengadilan itu langsung bekerja sama, itu aja ya? connection. Langsung aja kan, langsung itu. Ya, Dan secara direct ya. Artinya tidak ada lagi institusi lain yang perlu dilibatkan karena kan sudah ada putusan pengadilan yang apalagi putusannya sudah ingkrah kan begitu. betul, betul, Bang. Nah, gitu kan. Betul. Karena Mungkin putus itu yang saya ingin ya, kritisi ya. terkait BHP. Baik baik baik. Baik Bung Rizal. Ini tadi cukup ringkas, cukup padat apa yang kemudian disampaikan mulai dari aspek sejarah, aspek yuridis dan lain-lain seterusnya. Nah, untuk saat ini uh, Bung Rizat melihat apa namanya uh, BHP ini selain daripada sisi yang melibatkan institusi terlalu banyak terlalu berbelit-belitkan dalam pengurusan ya kan sudah misalnya sudah ada putusan pengadilan tapi ini gitu. Nah, harapannya apa ke depannya ini dalam melihat BHP sebagai orang yang konsen dalam bidang hukum ya terutama sebagai uh, lawyer muda gitu. Apa ke depannya ini yang menjadi uh, apa namanya harapan-harapan hukumnya gitu. Baik, harapan hukum saya kalau misalkan bahas terkait BHP ya Bang ya, Ya, mungkin ke depannya lembaga-lembaga dan instansi-instansi ini tentunya yang berkaitan dengan permasalahan hukum harusnya memang harus punya satu koneksi, satu pintu yang dimana ketika orang yang ingin mencari keadilan atau kemanfaatan hukum ini bisa didapatkan dengan mudah tanpa harus berbelit-belit dengan administrasi. itu Karena aja. negara kita ini terlalu terlalu banyak banget masalah administrasi nih Bang. Makanya harapan saya itu aja sih Bang. Jadi orang itu bisa dipermudah. Aduh, jaringannya ini error nih, jaringannya. Oke, baiklah. Tadi agak agak sedikit kekat karena suaranya agak ini kan. Baik. Hmm. Ini tadi saya lupa tadi. Bung Risat kan di apa di Pratama Law Firm ya? Pranawa Law Pranawa Firm ya. Bang. Oke. Pranawa Law Firm. Nah, itu berkedudukan di mana tuh Bung Risat? Berkedudukan di Menara BCA di Jalan Tamrin, Jalan EH Tamrin nomor Kapling nomor 1 Jakarta. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Baik. Ya, mungkin yang mendengarkan diskusi kita ini malam ini mungkin ada yang apa yang bersentuhan dengan masalah hukum ataupun langsung memang uh,
bersinggungan dengan masalah-masalah harta peninggalan, pengampuan, perwalian, ya mungkin bisa main-main ke tempatnya Bung Risat ya untuk di Jakarta Pusat tadi ya untuk mungkin mendapatkan advice ataupun nasihat-nasihat hukum sehingga ada pencerahan Baik. dan tidak salah dalam mengambil sikap ya gitu. Dan Bung Risat ini sekarang menangani perkara-perkara non litigasi banyak ya Bung Risat ya. Ya, betul. Sekarang saya lebih banyak non litigasi, Bang. Ya. Karena mungkin itu lebih lebih cepat, Bang. Lebih cepat karena memang ya paradigma hukum kita ini kan sekarang kan ya harus harus agak berubah kan. Jangan Betul, jangan betul, betul sekali. jangan pendekatannya itu kan proses hukum dalam arti ini pengadilan kan karena memakan waktu yang panjang, Betul, memakan biaya dan lain betul. seterusnya gitu kan. Ya. Baik Bung Irsyad, terima kasih sudah memberikan pencerahan hukum kepada seluruh pemirsa Npol Show. Terima kasih ya Bung Irsyad ya. Terima Pokoknya kasih juga, terima kasih kepada Bang Noval dan Enpolso sudah memfasilitasi saya untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. baik, terima kasih Bung Irsyad. Sehat selalu. Ya, untuk pemirsa Npol Show yang menyaksikan video kami malam hari ini, jangan jangan pelit-pelit untuk memberikan komentarnya, jangan pelit-pelit untuk juga menekan tombol like, komen dan share-nya karena kalau memang ini memberikan pencerahan ya semoga bermanfaat dan kalau misalnya ada yang sedikit-sedikit ini ya itu bisa menjadi bahan refleksi kami maka kami sangat harapkan saran dan kritikan. Baik kita sudahi perjumpaan kita Bung Irsad. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.